Hai, bertemu kembali bersama Pak Syafda, masih di kelas 3 semester 1, masih juga di tema 3 benda di sekitarku, dan lagi-lagi masih di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Tapi tentunya pembelajarannya udah berubah ya, pembelajaran 5. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum belajar, seperti biasa ya, kita ketahui terlebih dahulu kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini. Kegiatan pembelajarannya adalah berdiskusi, mengurutkan, serta menuliskan proses terjadinya hujan, menghitung durasi waktu, melengkapi tabel kegiatan beserta durasi waktunya, dan menuliskan pengalaman menolong. Pada bagian kemampuan yang dikembangkan, sikapnya disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran ya. Keterampilannya menuliskan teks informasi terjadinya hujan, melengkapi tabel kegiatan berikut durasi waktunya, serta menuliskan pengalaman menolong di lingkungan sekolah. Untuk bagian pengetahuannya, mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa hujan, menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan waktu, dan yang terakhir mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Oke, kita mulai pembelajaran. Silakan anak-anak Bapak perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah proses terjadinya hujan. Jadi ada panah-panah di sini ya yang menunjukkan siklus proses terjadinya hujan. Kira-kira bagaimana ya proses terjadinya hujan tersebut? Silakan anak-anak Bapak simak video berikut ini. Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Nah, setelah anak-anak Bapak menonton video tadi, tentunya lebih paham ya mengenai proses terjadinya hujan. Sekarang kita lanjutkan dengan berdiskusi. Anak-anak Bapak silakan berdiskusi untuk menentukan atau menuliskan urutan dari proses terjadinya hujan. Nah, ini gampang ya, tinggal meletakkan angka-angkanya saja. Oke, kita lanjut. Nah, setelah anak-anak Bapak sudah mengetahui urutan prosesnya serta bagaimana proses terjadinya hujan tersebut, nah, anak-anak Bapak silakan tuliskan dengan bahasanya sendiri mengenai proses terjadinya hujan tersebut. Dilengkapi dengan gambar ya, seperti biasa. Jadi anak-anak Bapak akan menulis cerita bergambarnya tentang proses terjadinya hujan. Oke. Nah, biasanya hujan itu akan membuat banyak kegiatan atau aktivitas manusia terhenti. Nah, sama halnya dengan Siti ini, awalnya dia ingin pergi ke tempat temannya untuk mengerjakan tugas. Ternyata hujan turun dengan sangat deras. Terpaksa deh Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7 lewat 15 menit dan berhenti pada pukul 9 lewat 10 menit. Nah, berapa lama hujan turun? Oke,
Soal matematika ini merupakan soal mengenai penghitungan waktu. Nah, bisa kita lihat ya di sini hujannya tadi turun pada pukul 7.15 dan berhenti pada pukul 9:10. Pada soal penghitungan waktu ini terdapat 3 proses yang biasanya ditanyakan, yaitu menggunakan kata tanya sebelum, jadi proses yang kita gunakan adalah pengurangan, atau setelah, proses yang kita gunakan adalah penjumlahan, dan yang terakhir yaitu lama. Lama ini menggunakan proses pengurangan. Oke, kita kembali lagi pada soal CV tadi. Hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pada pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, di sini sudah jelas ya. Yang ditanyakan adalah lama. Nah, ingat pada penghitungan waktu lama atau durasi ini kita menggunakan proses pengurangan. Yang dikurangkan adalah akhir dari kegiatan atau proses tersebut dikurangi dengan awal dari kegiatan atau proses tersebut. Nah, akhirnya di sini adalah pukul 9:10, berarti kita kurang dengan awalnya yaitu pukul 7:15. Oke, agar lebih gampangnya kita buat pengurangan bersusun ke bawah. 9:10 dikurang 7:15. Oke, mengapa di sini 9:10-nya kita coret? Karena proses pengurangan itu kita mulai dari nilai tempat yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nilai tempat yang terkecil di sini adalah menit. 10 menit dikurang 15 menit. Tidak bisa ya. Oleh karena itu, 10 menit meminjam 1 jam dari 9 jam, kemudian mengubahnya menjadi menit, yaitu 60 menit, dan menjumlahkan dengan dirinya atau 10 tersebut. Jadi, 60 diambil dari 9 jam tadi, ditambahkan dengan 10. Hasilnya adalah 70 menit. Sedangkan 9 jam karena sudah diambil 1 jamnya untuk dijadikan menit, maka yang tersisa adalah 8 jam. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 8/70. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mengurangkannya. 70 dikurang 15 adalah 55. Sedangkan 8 dikurang 7 adalah 1. Jadi lamanya adalah 01.55. Nah, pada penghitungan lama ini hasilnya adalah menunjukkan waktu atau pukul ya. Sedangkan kalau menghitung lama itu kita biasanya menggunakan istilah menit atau jam saja. Jadi kita ubah bentuk yang menunjukkan waktu ini menjadi seperti ini. Jadi lama turun hujan adalah 1 jam 55 menit. Ya, karena dalam penghitungan durasi atau lama kita menggunakan satuannya langsung. Misalnya, nanti kita menemukan hasilnya itu 09.00. Maka lamanya adalah 9 jam. Atau misalnya kita nanti menemukan hasilnya itu 12.30. Artinya 12 jam 30 menit. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, karena hari hujan, Udin minta bantuan ayahnya untuk mengantar ke sekolah. Udin berangkat pada pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Oke, ini berarti 30 menit kemudian ya. Udin sudah sampai di sekolah. Berarti ini kita menggunakan kata setelah tadi. Setelah prosesnya berarti menggunakan penjumlahan. Nah, sekarang apa yang kita jumlahkan? Tentunya angka-angka yang terdapat pada soal. Yang pertama kita tuliskan 06.25 atau pukul 6:25 menit. Nah, sekarang pada bagian kedua kita temukan 30 menit. Nah, 30 menit ini adalah lama perjalanan dari rumah ke sekolah. Sama seperti yang tadi yang sudah kita bahas,
maka kita ubah yang 30 menit ini dalam bentuk penunjukan waktu atau pukul. Jamnya tidak ada di sini, maka kita tuliskan 00 saja, sedangkan menitnya 30. Nah, seperti ini ya. Gampang dong. Nah, kita langsung jumlahkan saja. 25 ditambah 30 sama dengan 55. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6,55. Jadi, Udin sampai di sekolah pada pukul 6:55 menit. Ini sudah menunjukkan pukul atau waktunya ya. Gampang kan? Agar lebih mengertinya, silakan anak-anak Bapak kerjakan latihan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku siswa halaman 221 dan 222. Oke. Karena hari hujan biasanya lantai keramik itu akan licin ya. Nah, seperti yang terjadi pada gambar ini, bisa anak-anak Bapak lihat. Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu jatuh tergelincir dan bukunya berserakan seperti di gambar ini ya? Silakan anak-anak Bapak tuliskan. Kemudian anak-anak Bapak isi 3 kotak berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk melaksanakan kegiatan bersama orang tua, yaitu orang tua perlu membantu siswa untuk menuliskan rincian kegiatan sehari-hari di rumah. Oke. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!